Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang I'jazul Quran. I'jazul Quran pada kesempatan kali ini membahas pada pasal yang kedua, al-i'jaz al-ilmi, i'jaz ilmi atau at-tajribi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq." Surat Fussilat ayat 53. Maka kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di alam semesta ini dan di dalam diri mereka hingga nampak jelas bagi mereka bahwasanya Al-Qur'an itu benar. Bahwasanya Al-Qur'an benar. Ilmi di sini, ijaz al-ilmi ini pembahasannya tentang kauniyah, alam semesta, dan manusia fi anfusihim. Ya, oke. Ijaz al-ilmi. Di sini sebutkan innal hadaf al-asasi lil Qur'anil Karim huwa tabsirul insan bi tariqil hidayati wa da'watihi li sulukiha. Tujuan asasi dari Al-Qur'anul Karim adalah memberikan basirah, memberikan petunjuk bagi manusia dengan melalui cara hidayah, dengan jalan hidayah, dan menyeru kepada mereka untuk mengikuti akhlak Al-Quran. Ya, akhlak hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada kaum, ya, pada umat manusia, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, dan bahwa bagi mereka pahala yang besar. Surat Al-Isra ayat yang 9. Jadi inti dari ijazul Quran al-ilmi adalah untuk memberikan tabsirah al-insan, memberikan petunjuk kepada manusia, petunjuk hidayah Al-Quran, kebenaran tentang Al-Quran, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Membahas tentang ijazul ilmi itu berkaitan dengan penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, penciptaan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta. Hanya saja, sebelum meneliti tentang ijaz al-ilmi al-kauni, ada beberapa kaidah dalam pembahasan ijazul ilmi dan tafsir ayat kauniyah pada Al-Qur'anul Karim yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Beberapa kaidah yang harus dijadikan patokan dalam pembahasan ijaz ilmi atau tafsir ayat kauniyah. Yang pertama adalah Al-Qur'anu kitabun hidayatin. Al-Qur'an merupakan kitab hidayah. Itu yang menjadi dasar. Al-Qur'an adalah sebuah kitab hidayah. Ya, memberikan hidayah kepada manusia untuk mengetahui pencipta mereka. Hidayatun nasi ila bari'ihim, memberikan petunjuk pada manusia untuk mengetahui pencipta mereka agar melaksanakan peran yang diamanahkan kepada manusia di muka bumi ini, yaitu khilafatul ardh, khalifah sebagai khalifah di muka bumi. Wali ada ilmu himmah, dan melaksanakan tugas-tugas
tugas-tugas di mana manusia diciptakan untuk tugas tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kami tidak menciptakan jin, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makanan kepadaku. Wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki dan memiliki kekuatan yang kuat. Surat Ad-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Jadi intinya kaidah yang pertama yang menjadi patokan atau pegangan adalah Al-Qur'an ini sebagai kitab hidayah, sebagai buku petunjuk bagi manusia untuk mengetahui Robnya, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui urgensi pelaksanaan tugas yang diemban oleh manusia. Ya, dengan melihat kaun alam semesta ini, kita tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui alam semesta ini, kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tarkul ifrat wa tafrid, yaitu meninggalkan berlebih-lebihan dan meninggalkan peremehan. Ya, tidak boleh meremehkan tentang ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an adalah berkaitan dengan agama, enggak berkaitan dengan alam atau ilmu pengetahuan alam. Ini sebuah tafrid dan itu tidak boleh bagi seorang muslim. Jadi harus memperhatikan tentang ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam Al-Qur'an untuk kemaslahatan manusia sendiri. Begitu juga tidak terlalu berlebih-lebihan terhadap ayat-ayat kauniyah dan mentafsirkannya pada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ayat tersebut. Ya, mengkaitkan hasil suatu penelitian tentang alam semesta dikaitkan dengan Al-Qur'an padahal tidak ada kaitannya. Ya, itu tidak boleh. Jadi harus mutawasid, tidak meremehkan dan tidak berlebihan. Yang ketiga, marunatu uslub Al-Qur'an. Marunatul uslub Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an yang menggunakan kata-kata yang menggunakan kata-kata yang fleksibel, bisa memiliki makna A atau memiliki makna B. Bisa dipahami A, bisa dipahami B. Ya, itu harus diketahui dengan baik oleh orang yang sedang membahas tentang ijaz al-ilmi atau tafsir ayat al-kauniyah, sehingga tidak salah dalam memahami ayat Al-Qur'an. Sehingga harus dicari hakikat kalimat yang digunakan oleh ayat Al-Qur'an dan majaznya. Penggunaan dalam bahasa Arab bagaimana sehingga tidak salah dalam memahami ayat tersebut. Kemudian yang keempat, kaidah dalam pembahasan ijaz al-ilmi adalah al-haqa'iq al-ilmiyah manatul istidlal. Hakikat ilmiah yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an itu merupakan inti dari istidlal Al-Qur'an untuk menunjukkan tentang kebenaran Al-Qur'an, untuk menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan agar manusia lebih yakin dalam mengerjakan tugas-tugasnya diciptakannya dia. Ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, adamu hasrid dilalatil ayat alal haqiqah al-wahidah.
tidak membatasi petunjuk ayat pada satu hakikat saja, satu pemahaman, pengetahuan saja. Jadi ayat Al-Quran yang menunjukkan kandungan yang dalam, makna yang dalam, tidak boleh dibatasi. Bahwasanya ayat ini hanya menunjukkan ini saja. Padahal ayatnya lebih luas. Contohnya, was-sama'i idatir raj, dan langit yang mengembalikan. Itu ada yang menafsirkan itu adalah hujan, yaitu hujan dari air diangkat ke atas, ya kan? Jadi awan kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Ada yang ketika dibatasi hal tersebut, padahal ayat ini sangat luas, memiliki makna yang lain seperti gravitasi atau gelombang radio yang mengembalikan gelombang dari atas ke bawah. Mungkin contohnya seperti itu. Jadi tidak membatasi pada satu hasil pengetahuan seseorang saja. Karena ayat Al-Quran itu maknanya dalam dan luas dalam pemahamannya. Kemudian yang keenam, kaidah dalam pembahasan ijazul Quran adalah istihalatu tasaddum bainal haqa'iq al-Qur'aniyah wal haqa'iq al-ilmiyah. Mustahil adanya pertentangan. Mustahil adanya pertentangan antara hakikat Al-Quran, hakikat ayat Al-Quran dengan hakikat ilmiah kauniyah, hakikat ilmu alam. Jadi tidak ada antara ayat Al-Quran bertentangan dengan hakikat ilmu yang ada di alam. Ketika terjadi, maka yang salah adalah orang yang memahami. Mungkin memahami ayatnya yang salah, atau memahami pengetahuan alam yang salah. Secara dasar, antara Al-Quran dengan pengetahuan kauniyah itu tidak ada pertentangan dan mustahil, karena keduanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat-ayat Al-Quran, kemudian Allah juga yang menciptakan alam semesta ini. Jadi tidak ada tasodum, pertentangan antara hakikat Qur'ani dan hakikat ilmi. Kemudian yang ketujuh, ittiba'u manhaj al-Qur'ani fi thalabil ma'rifah. Ketika kita membahas ijazul ilmi kauni atau tafsir ayat kauniyah, maka dalam pembahasan hal tersebut kita harus mengikuti metode Qur'ani dalam mencari pengetahuan. Jadi dalam meneliti sesuatu makhluk atau kaun alam, maka manhaj kauni, manhaj Al-Qur'ani, kita harus memegang manhaj Al-Qur'ani. Bukan hanya sekedar untuk dunia saja, tapi untuk akhirat. Ya, di sini disebutkan wa hadhi sunnatullah fi umuril hayatid dunya. Ini adalah sunnatullah. Yang ada di kaun ini adalah sunnatullah. Yang ada di alam semesta ini adalah sunnatullah dalam umur kehidupan dunia. Fahiya tu'ta liman ahabbahullahu waliman lam yuhibbuhu. Allah akan memberikan pengetahuan kauniyah kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai, ya kan? Jadi mungkin orang kafir bisa menemukan tentang pengetahuan atau ilmu alam, ya. Orang beriman juga bisa. Amal akhirah, adapun akhirat dan hidayat robbaniyah, fala tu'ta illa liman yuhibbuhullah. Adapun akhirat atau hidayah rabbani, keyakinan kepada Allah, kebenaran taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada
kepada orang kecuali orang yang Allah cintai. Wa ila mithli hadza tusyirul ayat al-karimah. Contohnya adalah seperti yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan ajilah, yaitu menginginkan kehidupan sekarang duniawi, maka kami akan segerakan baginya bagi orang-orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Mereka akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ya. Jadi ketika kita meneliti tentang pengetahuan kauniyah, pengetahuan alam, meneliti tentang sesuatu yang ada di alam semesta ini, penelitiannya jangan hanya sekedar untuk duniawi saja, tapi ada akhirat. Maksudnya agar Allah memberikan hidayah taufik kepadanya. Memberikan hidayah taufik dan meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadi usaha yang disyukuri, usaha yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang hanya sekedar mencari pengetahuan hasil penelitian untuk duniawi saja. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dalam keadaan beriman kepada Allah, maka faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah yang ke-7 ini kita harus mengikuti metode Al-Qur'an dalam mencari pengetahuan, yaitu untuk dunia dan akhirat, untuk manfaat di dunia dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan di akhirat kelak. Tayyib, itu 7 hal kaidah dalam pembahasan ijazul ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwas sekalian, kita lanjutkan lagi materi ijazul Quran. Pembahasannya tentang ijaz al-ilmi fil Quranil Karim. Lanjutannya, di sini buku karangan dari Harun Yahya mengenai keajaiban Al-Quran. Ya, di sini akan dibahas tentang bidayah khalqil kaun, permulaan penciptaan kaun. Ya, di sini disebutkan munculnya jagat raya. Jadi jagat raya atau alam semesta ini itu diciptakan, sebelumnya tidak ada, tapi ada yang menciptakan. Dan dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sini saya baca, asal-usul tentang alam jagat raya digambarkan dalam Al-Quran pada ayat berikut, yaitu di surat Al-An'am ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Badi'us samawati wal ard." Dia adalah pencipta langit dan bumi. Kata Badi adalah pencipta yang belum ada sebelumnya. Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi nggak ada yang menciptakan
atau yang serupa sebelumnya. Allah lah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Informasi yang diberikan dalam ayat Al-Quran ini sangat sesuai dengan temuan-temuan kontemporer. Kesimpulan yang telah dicapai oleh astrofisika sekarang adalah bahwa keseluruhan jagat raya bersama dengan dimensi zat dan waktu muncul sebagai akibat dari ledakan besar yang terjadi pada zaman sebelum ada waktu. Kejadian ini dikenal sebagai Big Bang, yang membuktikan bahwa jagat raya diciptakan dari tidak ada sebagai akibat dari ledakan suatu titik. Kalangan ilmu pengetahuan modern setuju bahwa Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan rasional yang dapat dibuktikan dari awal atau dari bermulanya jagat raya dan bagaimana jagat raya tersebut muncul. Ya, ini teori dari orang-orang barat tentang Big Bang. Bahwasanya jagat raya sebelumnya nggak ada, tapi ada suatu ledakan besar. Mereka hanya mengetahui tentang adanya jagat raya ini dengan munculnya ada yang diciptakan, tapi mereka nggak tahu siapa yang menciptakan. Dan Al-Quran menyampaikan kepada kita bahwasannya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Baik itu teori Big Bang atau enggak, Allah sudah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran. Sebelum Big Bang tidak ada hal tersebut. Dari suatu kondisi tidak ada di mana tidak ada zat, tidak ada energi, dan juga tidak ada waktu, yang hanya dapat digambarkan oleh metafisik. Zat, energi, dan waktu semuanya tercipta. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta ini baru-baru saja ditemukan oleh fisika modern. Ternyata hal tersebut sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 101. Sejak 1400 tahun yang lalu lebih, ya kan? Itu tentang permulaan jagat raya. Kemudian ada perluasan jagat raya. Ya, perluasan jagat raya. Di dalam Al-Quran yang diwahyukan 14 abad yang lalu, ketika ilmu pengetahuan astronomi masih primitif, perluasan jagat raya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran surat ke-51, yaitu surat Az-Zariyat ayat ke-47, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un." Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Jadi jagat raya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi'aidin, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kata langit sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat ini digunakan di berbagai tempat dalam Al-Quran dengan arti ruang dan jagat raya. Sekali lagi di sini kata tersebut digunakan dalam arti ini. Dengan kata lain, di dalam Al-Quran diwahyukan bahwa jagat raya ini itu berkembang
Dan ini merupakan kesimpulan sebenarnya yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan sekarang, bahwasanya alam semesta ini bukan jamid, bukan beku, tapi ada perkembangan. Sampai awal abad 20, satu-satunya pandangan yang berlaku di dunia ilmu pengetahuan adalah bahwa jagat raya mempunyai sifat yang konstan dan telah ada sejak waktu yang tidak terbatas. Tapi riset, pengamatan, dan perhitungan yang dilakukan dengan teknologi modern telah mengungkapkan bahwa jagat raya sebenarnya telah dimulai diciptakan. Ada permulaan diciptakan dan terus-menerus berkembang. Pada awal abad ke-20, ahli fisika Rusia yang bernama Alexander Friedman dan ahli kosmologi Belgia yang bernama Georges Lemaitre secara teoritis menghitung bahwa jagat raya ini selalu dalam keadaan bergerak dan berkembang. Nah, ini temuan oleh orang yang di luar dari Islam. Dia menemukan bahwasanya jagat raya itu berkembang. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memfirmankannya di dalam Al-Qur'an sebelum mereka mengetahui. Dan salah satu kaidah yang kita pelajari bahwasanya Allah memberikan pengetahuan alam itu kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah kehendaki, baik yang tidak dia cintai. Kemudian pembahasan berikutnya adalah terpisahnya langit dan bumi. Jadi sebelumnya langit itu tidak terpisah menjadi satu benda. Ayat yang lain mengenai penciptaan langit dan bumi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surat ke-21, yaitu surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna fil salah. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun." Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, rotqon. Fafataknahuma, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Fafataknahuma. Dan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Afala yu'minun. Jadi di akhir ayat ini setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pengetahuan terpisahnya langit dan bumi, proses penciptaannya kepada manusia diakhiri dengan apakah pengetahuan tersebut akan meningkatkan keimanan atau membuat beriman orang yang tidak beriman sebelumnya? Itulah inti dari membahas tentang ijaz al-ilmi. Ketika kita mengetahui tentang hal tersebut, keimanan kita kepada Al-Quran lebih meningkat, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat. Amin. Di sini disebutkan kata rotqa diterjemahkan sebagai dijahitkan ke, berarti menyatu satu sama lain, bercampur. Ya. Di dalam kamus bahasa Arab, kata ini digunakan untuk menunjukkan pada dua zat yang berbeda, membentuk satu kesatuan. Ungkapan kami jahit, kami rot merupakan kata kerja fataqo di dalam bahasa Arab dan menunjukkan
bahwa sesuatu muncul dengan merobek atau menghancurkan struktur rot. Munculnya bibit dari tanah merupakan pekerjaan yang berlaku pada kata kerja ini. Ya, mari kita lihat sekali lagi pada ayat ini. Di langit pada ayat ini. Pada ayat ini, langit dan bumi merupakan subjek pertama. Anas samawati wal ardo, ya, samawati itu isim inna, wal ardo ma'tuf kepada samawat dari status rodkon. Kanata rodko. Mereka dipisahkan fatako fafatakna. Dengan munculnya satu dari lainnya yang menggelitik ketika kita ingat saat pertama kali Big Bang. Kita melihat bahwa satu titik mencakup semua zat di alam ini. Dengan kata lain, segala sesuatu termasuk langit dan bumi yang belum diciptakan termasuk titik ini dalam suatu kondisi rodko. Titik ini meledak dengan hebat yang menyebabkannya menjadi fataqah, dan di dalam proses penciptaan struktur keseluruhan jagat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini pertamanya satu. Kemudian langit dan bumi aslinya adalah satu. Kemudian fafataqnahuma. Allah memisahkan antara langit dan bumi dan menciptakan makhluk hidup dari air. Ketika kita bandingkan ungkapan ini dengan temuan ilmiah, kita melihat bahwa mereka satu sama lain saling membenarkan. Keduanya saling membenarkan. Yang cukup menarik, temuan ini baru ditemukan pada abad ke-20 dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskannya sebelum manusia pada tahu. Dan ini menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an dan kebenaran Al-Qur'an serta kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai sini saya tutup. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan dibaca pembahasan-pembahasan berikutnya di buku Keajaiban Al-Qur'an karya Harun Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.